Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat jumpa lagi dalam renungan live streaming San Barto YouTube. Dengan tema Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Inspirasi dari Injil Matius bab 23 ayat 31 sampai 46. Hari ini kita telah masuk dalam akhir tahun liturgi. Kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Satu perayaan iman yang sangat istimewa. Seluruh rangkaian perayaan kita selama tahun 2020 kini berakhir dan kita akan memasuki tahun yang baru. Sekaligus hari ini kita merefleksikan kembali kebaikan serta cinta Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Itu adalah pengakuan iman kita terhadap Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Kita juga harus merefleksikan kembali kita sebagai rakyatnya. Apa yang kita lakukan? Ciri khas rakyat Kristus adalah selalu melakukan yang baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih, merujuk pada Injil Matius yang akan kita dengar, Yesus telah menyatakan dirinya sebagai hakim, bahwa orang benar akan masuk dalam kerajaannya. Ia adalah hakim yang sangat adil, yang memisahkan yang baik dan benar secara pasti, yang terlaksana dalam penilaiannya pada hidup kita. Hari ini kita boleh merefleksikan sebagai rakyatnya, mungkin dalam hal yang banyak hal yang tidak benar dan baik. Saya mau memberikan semacam rekomendasi untuk kita semua. Kalau soal yang baik dan benar, kita sudah tahu pasti apa yang baik dan benar. Tetapi pernyataan Yesus ini yang saya refleksikan boleh menjadi renungan kita. Ketika Kristus menyatakan dirinya solider dengan manusia, Ia menyatakan kepada kita, ketika aku lapar, kamu membentuk panitia dan mendiskusikan kelaparanku. Ketika aku di penjara, kamu diam-diam masuk kapel atau gereja untuk berdoa supaya aku dibebaskan. Ketika aku telanjang, kamu berdebat dalam hatimu, apakah ketelanjangan itu sesuai dengan moral atau tidak. Ketika aku sakit, kamu mengucap syukur kepada Tuhan karena engkau sehat. Ketika saya terlunta-lantung dan kamu berkhotbah tentang kasih dan perlindungan Tuhan yang melimpah. Kalian semua kelihatan sangat saleh, kudus, dan dekat kepada Tuhan. Namun, aku di sini tetap kelaparan, kesepian, dan tidak punya teman. Saudara-saudari, ini mungkin sangat menggelikan, tetapi juga ada
kebenarannya. Bisa dipertanyakan juga, apakah itu tidak benar, apakah itu tidak baik. Namun satu hal yang pasti, Yesus telah menyatakan dirinya dalam diri orang yang menderita, orang miskin, orang yang terpinggirkan. Kerajaan Kristus itu ada nyata dalam wujud manusia dan keadaan yang tidak baik. Di sana Kristus hadir. Kita hanya dapat memuliakan Dia, tidak hanya dalam doa, dalam ibadat, tetapi dalam tindakan langsung untuk membebaskan mereka dari segala kesukaran, penindasan, dan keterasingan. Satu kisah yang sangat berkesan. Seorang senior kami dalam Serikat SPD baru saja meninggal. Ia memiliki hati yang sangat dermawan kepada umatnya. Setiap orang datang kepadanya dan meminta bantuan, dan dia selalu rela dengan segala kemampuan yang ada padanya. Dengan uang sakunya yang sedikit, ia akan siap untuk memberikan ketika orang memang membutuhkan pertolongan. Seorang rekan imam yang baru saja ditabiskan seolah menegur senior ini dengan mengatakan, "Romo, mereka itu sering berpura-pura miskin. Mereka itu menipu." Apa jawaban dia? Inilah jawabannya. "Romo, kalau yang datang itu Kristus, apa yang engkau buat?" Dan Romo itu diam. Salah satu tindakan yang sesuai dengan amanat Kristus sebagai sang Raja adalah bahwa kita memberikan perhatian kepada sesama yang menderita, yang miskin. Sang Romo itu menjawab, yang senior itu menjawab bahwa terserah, dia mungkin menipu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi saya telah menanggapi apa yang menjadi keprihatinan dalam dirinya dengan memberikan dia bantuan. Saudara-saudari yang terkasih, begitu dekatnya Yesus di dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita dengan sesama, dalam pekerjaan, dalam perbuatan kita yang baik dan benar. Itulah yang harus kita wujudkan dalam perjumpaan Dia dengan kita, dan kita dengan Dia sebagai rakyatnya. Yesus dimuliakan sebagai Raja, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam solidaritas dengan orang yang menderita dan terpinggirkan. Marilah kita wujudkan itu. Kita diberi kesempatan lagi untuk dapat mengalami cinta kasih Tuhan dan membawa kasih Tuhan itu kepada sesama, sehingga banyak orang boleh mengalami hidup yang baik dan benar dan masuk dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati. Amin.